Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asrani dari Prodi Bisnis Digital Reguler 1 dengan NIM 220333006. Pada video kali ini saya akan menjawab tugas dari UTS mata kuliah AIK. Yang pertama yaitu Islam sebagai way of life. Islam sebagai pedoman hidup merupakan ajaran yang memberikan petunjuk arah dan aturan-aturan syariat pada semua aspek kehidupan manusia guna memperoleh kebahagiaan dunia dan akhirat. Perbedaan Islam dengan agama-agama lain yaitu dalam menyediakan hukum muamalah yang memproduksi sebagai perilaku manusia sebagai individual, kolektif, dan internasional. Nomor 2 yaitu sumber ajaran Islam. Sumber ajaran Islam ada 4. Yang pertama yaitu Al-Quran, adalah kitab yang diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi melalui perantara malaikat Jibril. Kedudukan Al-Quran sebagai ajaran manusia merupakan ajaran Islam yang pertama dan utama. Contohnya yaitu melakukan kebaikan terdapat pada Quran surah Al-Isra ayat 7. Yang kedua yaitu hadis. Hadis adalah sumber hukum Islam kedua setelah Al-Quran. Hadis berkedudukan sebagai sumber atau dalil kedua setelah Al-Quran dan mempunyai kekuatan untuk ditaati serta mengikat bagi semua umat Islam. Fungsi hadis yang utama adalah untuk menjelaskan isi dari Al-Quran. Contohnya yaitu keutamaan senyum yang dijelaskan pada hadis riwayat Ibnu Hibban. Ketiga yaitu ijma. Ijma adalah kesepakatan sejumlah ahli yang berkompeten mengurusi umat dari umat Muhammad pada suatu masa atau hukum suatu kasus. Kedudukan ijma menempati salah satu sumber ajaran Islam atau dalil hukum sesudah Al-Quran dan hadis. Contoh ijma yaitu keputusan para ahli ulama bahwa vaksinasi itu diperbolehkan. Dan yang keempat yaitu kias, berarti mempertemukan suatu yang tidak ada nas hukumnya dan hal lain yang ada nas hukumnya karena ada persamaan ilat hukum. Kedudukan kias yaitu sebagai sumber ajaran Islam yang keempat setelah Al-Quran, hadis, dan ijma. Contoh kias menganalogikan narkotika yang pada zaman Nabi Muhammad SAW tidak ada, dan khamar atau minuman memabukkan. Nomor 3 yaitu proses penciptaan manusia dari Nabi Adam. Tahap pertama yaitu Nabi Adam diciptakan dari tanah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang kedua yaitu dalam bentuk tanah yang dicampuri air. Yang ketiga, tahap ketiga yaitu Nabi Adam sudah dalam bentuk tanah liat yang kering dan tahap kuat. Keempat, berubah menjadi wujud tanah yang berwarna hitam, berbau tidak enak, berubah bentuk dan kering. Tahap kelima yaitu bentuknya berupa tanah kering yang ketika diketuk akan mengeluarkan suara. Dan tahap terakhir yaitu tahap ini Nabi Adam sudah dibentuk dan dalam wujud manusia dan sudah ditiupkan ruh. Kemudian terciptanya keturunan Nabi Adam alaihissalam yaitu yang pertama yaitu air mani, dan yang kedua yaitu alaq atau segumpal daging. Yang ketiga itu mudghah atau segumpal daging dan dibalut dengan tulang belulang. Dan keempat yaitu pembungkusan tulang dan daging. Dan yang terakhir yaitu insyah atau peniupan ruh. Nomor 4 yaitu konsep manusia dalam Al-Quran. Ada 5 konsep manusia dalam Al-Quran, yaitu yang pertama Al-Ins. Al-Ins pula adalah manusia yang mempunyai akal atau makhluk berakal.
Dan yang kedua yaitu al-bash. Manusia disebut sebagai al-bash karena kulitnya halus dan tampak serta berbeda dengan makhluk lain. Dan yang ketiga yaitu an-nas. Manusia dikatakan sebagai an-nas karena manusia adalah makhluk sosial yang dimana manusia tidak bisa hidup tanpa bantuan orang lain. Dan yang keempat yaitu Bani Adam. Manusia adalah keturunan Nabi Adam alaihissalam yang terdapat pada Quran surah Al-Mu'minun ayat 12-14. Dan yang kelima yaitu manusia sebagai khalifah Allah Subhanahu wa taala. Manusia disebut sebagai pemimpin di muka bumi untuk menjalankan amanah-amanah dan memanfaatkan bumi untuk memenuhi kebutuhan serta menjaga keseimbangan alam. Nomor 5 yaitu karakteristik dan sifat-sifat orang yang beriman. Yang pertama yaitu amanah atau dapat dipercaya. Sifat dapat dipercaya artinya menyampaikan amanah kepada orang-orang yang berhak menerimanya tanpa ada upaya untuk melebih-lebihkan atau dikurangi takaran atau ukurannya sehingga berkurang. Dan yang kedua yaitu sidik atau sikap dan perilaku yang benar diartikan sebagai perilaku yang jauh dari ketidakjujuran, jauh dari perbuatan-perbuatan yang dilakukan sehari-hari, merupakan realisasi dari ajaran kebenaran. Dan yang ketiga yaitu adil atau kesamaan dan keadilan adalah memberikan setiap hak kepada pemilik tanpa pilih kasih atau membeda-bedakan. Dan yang keempat yaitu saling tolong menolong. Tidak ada manusia yang hidup sendiri tanpa memerlukan bantuan orang lain. Dan yang kelima yaitu kerja keras. Kesuksesan dapat diraih dengan cara berusaha dan bekerja keras. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menyukai hamba-hamba yang mau bersungguh-sungguh dalam melakukan segala sesuatu. Dan yang keenam yaitu islah atau mendamaikan. Di sini yang dimaksud yaitu mendamaikan orang-orang yang sedang berselisih. Upaya atau tindakan saya untuk memperbaiki keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala yaitu menunaikan sholat 5 waktu. Di sini saya percaya bahwa menunaikan atau melaksanakan sholat 5 waktu itu akan mendapat sebuah pahala, dan jika ditinggalkan yaitu mendapat dosa dan murka dari Allah Subhanahu wa taala. Dan nomor ke-6 yaitu definisi iman. Iman menurut bahasa diartikan sebagai pembenaran. Dalam bahasa Arab kalimat iman itu berasal dari amanah, yu'minu imanan, yang berarti percaya. Di sini kita dapat menyimpulkan bahwa iman adalah mempercayai kepada sesuatu yang kita yakini. Pengaruh keimanan dalam kehidupan manusia akan membawa hal-hal baik. Iman akan menuntun manusia terhadap perbuatan-perbuatan yang terpuji dan semakin mendekatkan diri kepada Sang Pencipta. Salah satu upaya saya untuk meraih predikat iman dalam karakteristik yaitu membantu teman-teman dalam kesusahan seperti meminjamkan pulpen atau buku ketika teman kita dalam kesusahan. Dan nomor terakhir yaitu nomor 7, ada 3 macam tauhid. Yang pertama yaitu tauhid rububiyah, adalah keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah satu-satunya pencipta, pemilik atau pengendali alam semesta. Dia dapat menghidupkan dan mematikan dengan takdirnya serta dapat mengendalikan seluruh alam semesta dengan sunnah-sunnahnya. Dan yang kedua yaitu tauhid uluhiyah, adalah mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam mengerjakan ibadah seperti sholat, zakat, puasa, berkurban, berserah diri dan berhadap kepadanya.
Yang ketiga yaitu tauhid asma wa sifat adalah beriman kepada nama-nama Allah Subhanahu wa taala dan sifat-sifatnya sebagai termasuk dalam Al-Qur'an dan sunnah-sunnah Rasul. Dalam mengimplementasikan 3 tauhid yang terdapat yaitu saya melakukan ibadah dengan sungguh-sungguh karena Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi segala larangan yang telah dilarang yang dituangkan dalam Al-Qur'an. Sekian penjelasan saya dari soal-soal UTS ujian tengah semester pada mata kuliah AIK Al-Islam dan Kemuhammadiyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.